Bojonegara 1 yang telah mempersiapkan tempat untuk melaksanakan rapat kedinasannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada acara agenda hari ini, satu yaitu adalah pembukaan, dua sepatah kata atau informasi sekaligus, karena kepala sekolah ini adalah sebagai ketua K3S nanti yang disampaikan oleh Bapak Teddy. Cara yang kedua yaitu informasi kedinasan yang akan disampaikan dari pengawas dan juga Bapak Polres. Yang selanjutnya yaitu acara informasi mengenai ANBK yang akan disampaikan Pak Firman. Yang kelima adalah lain-lain. Keenam penutup atau doa. Bapak dan Ibu kepala sekolah beserta pengawas dan Polres yang saya hormati, dalam acara pembukaan yang pertama yaitu adalah pembukaan. Dalam pembukaan ini marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sepatah kata dari Kepala Sekolah Bojonegara 1 sekaligus informasi mengenai kandidat kepada Bapak Ali Masudi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengawas SD dan spesial yang saya hormati Ojok sebagai pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu rekan UPT. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka rapat rutin kepala sekolah atau UPT. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya tidak akan menyampaikan profil sekolah dan lain sebagainya karena Pak Pengawas sudah sering bolak-balik melihat keadaan sekolah kita, terutama Pak Ucut. Tapi ada sedikit saja yang mesti kami sampaikan menyangkut keadaan guru di sekolah kita ini. Semakin hari semakin banyak kekurangan guru, Pak Pengawas. Jadi mestinya ada sebuah rasio kecukupan antara guru honor dengan guru PNS. Kemarin guru PNS sedikit lebih banyak berbanding antara 60 dan 40%. Sekarang terbalik, guru honornya yang 60% dan guru PNS yang 40%. Bahkan kalau nanti ada satu calon kepala sekolah lagi lulus, Pak Ucu, ini akan menjadi berkurang lagi. Berdasarkan aturan, kami tidak tahu banyak tentang itu, tapi yang pasti ada satu, kekurangan guru. Setelah ditinggal oleh Pak Wasit, ditinggal oleh lalu kemudian ditinggal lagi sama Bu 4, kemudian kita berkurang banyak pojok. Kita tahu dan sadar bahwa sesungguhnya jumlah PNS yang ada jika diputar-putar juga kata Pak Ucup sulit pojoknya, karena memang kurang. Kami sudah melakukan sedikit saja yang bisa saya lakukan. Saya sudah mengangkat guru honor lagi, guru olahraga lagi, dan pasti akan terus berlanjut seperti itu. Tetapi mudah-mudahan
setelah diangkatnya P3K, barangkali P3K ini sudah bisa dipetakan Pak Ucup ya. Artinya sudah bisa dioper disebarkan di berbagai sekolah. Jadi yang dari SD1 tidak harus ke SD1. Jadi harus membuat sebuah kebijakan yang walaupun bersifat tapi dirasakan oleh para lulusan P3K ini sebagai sebuah kebijakan yang populis. Sebab mungkin ada di sekolah sana yang belum terlalu perlu ya ada penambahan guru, dan kemudian terangkat dari P3K, artinya ada surplus yang mudah-mudahan itu bisa dijadikan untuk menutupi kekurangan sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan. Akhirnya saya kembalikan lagi kepada pengawas dan korwas, karena mereka lah sesungguhnya yang tahu persis tentang keadaan guru, tentang keadaan kepala sekolah, tentang keadaan sekolah dan lain sebagainya ya. Dan mereka sendirilah yang harus membuat sebuah skala prioritas ya, skala prioritas, dan tidak harus mengunggul-unggulkan sekolah-sekolah yang ada. Semua harus menjadi unggulan ya. Saya tidak mau kemudian impor lebih hebat daripada sekolah yang lain, atau SD1 lebih hebat dari kepala sekolah yang lain. Terus kami berharap kemampuan akademik itu bisa terjadi secara equivalent, sejajar ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi tidak ada kentir, tidak ada Kalimantan 1, tidak ada taman, tidak ada SD1, tidak ada impor. Semuanya sama. Karena kurikulumnya sama, kepala sekolahnya sudah mendapat pelatihan yang sama, kompetensi kepala sekolahnya sama, dan saya harapkan gurunya juga mempunyai kemampuan yang sama secara kompetensi akademik. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Saya serahkan ke Pak Ucup dan pengawas, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa memetakan ya bagaimana sekolah-sekolah ini akan menjadi sekolah yang unggul. Untuk sambutan saya sebagai kepala sekolah cuma itu. Lalu kemudian saya sambung dengan informasi-informasi yang menyangkut kegiatan ya, kegiatan kepala sekolah sebagai pengemban tugas dan amanah. Sebab secara hierarki kita ini punya atasan. Atasan kita adalah pengawas, atasan kita adalah kasih, atasan kita adalah KB, dan atasan kita di pucuk dinas sana adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Beberapa minggu yang lalu kepala sekolah diundang di Waringin Guru. Lalu kemudian di sana mengharuskan dalam rangka meningkatkan kegiatan korpri yang tidak cuma itu saja dan begitu saja. Jadi korpri sekarang ini ya harus masuk pada sebuah paradigma baru yang tidak cuma mencatat keanggotaan, tapi kiprah korpri ini akan diperbaiki lebih bagus lagi sebagai perannya sebagai pelindung, sebagai korps pegawai Republik Indonesia yang harus selalu sharing dengan PGRI sebagai organisasi perjuangan. Kelihatannya kedua-duanya sedang berusaha keras untuk agar bagaimana PNS ini benar-benar terluyakan dari sisi profesional. Oleh karenanya, berawal dari kegiatan itu kita ditantang untuk menunjukkan diri apakah benar-benar anggota korpri yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan ini solid, kompak atau tidak. Mereka menguji dengan berbagai kegiatan. Pertama, kegiatan
paduan suara ya Bu Mama ya, paduan suara. Lalu kemudian kegiatan tari, dan yang ketiga kegiatan qasidah. Kalau saya perhatikan tiga kegiatan ini merupakan sebuah lipstick. Bagaimana orang badannya bagus, ya lipsticknya nggak ada, sepul, nggak menarik. Ya, jadi bagian-bagian seni itu ada lipstick, olahraga seni itu lipstick. Ya, karena hubungannya dengan gemulai, lentik, ya, geboy dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah ujian dari mereka untuk bisa dilihat. Syukur alhamdulillah, sebelum ini kita sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, kami sudah melakukan kegiatan terlebih dahulu. Kita harus tulis start. Paduan suaranya sudah mulai terbentuk suara yang bagus, Bapak Ibu semua. Lalu kemudian tarinya juga hanya tinggal beberapa proses saja sudah mulai jadi. Dan semalam sampai hampir lewat isya Bu Mama, ponakan Bu Mama latihan di sini. Saya tungguin sampai isya 2 golok. Iya. Lalu kemudian qasidahan meskipun baru perdana latihan kemarin, udah mulai bagus kok, ya. Meskipun tabuhannya kadang hilang, menghilang, mengecil, terus tumbuh lagi. Tinggal bagaimana agar tabuhan itu bisa harmoni antara penyanyi dengan tabuhannya. Tinggal sedikit lagi saja. Mudah-mudahan qasidahan juga bagus. Dan tentu saja kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi itu pasti memunculkan sebuah resiko. Resikonya bukan pada siapa-siapa, berbalik pada kepala sekolah. Sebab kita sebagai pemangku tanggung jawab dan sebagai pemangku kewajiban. Saya tidak mau minta sama Pak Camat, saya tidak mau minta kepada siapapun, karena sesungguhnya guru ini adalah organisasi besar, ya, yang punya uang besar, ya, terutama kepala sekolah. Inilah hebatnya kepala sekolah, ya, dan itulah hebatnya kepala dinas yang percaya betul bahwa kepala sekolah bisa menghelat kegiatan apapun bentuknya. Jadi akhir dari sebuah kegiatan ini, kami pengurus, ya, dan atas nama Korwas juga meminta pertanggungjawaban dari Bapak Ibu semuanya agar bisa mengajak guru yang ada, terutama guru PNS, untuk sedikit memberikan apa yang telah pemerintah berikan kepada kita sebagai pegawai negeri, dan diberikan sedikit untuk pemerintah lewat kegiatan seni. Lalu yang berikutnya, Pak Toha, ini harus ngambil dari sumber mana? Ya, harus kita sepakati nanti. Mudah-mudahan rapat hari ini tidak memunculkan miskomunikasi. Lalu kemudian Bapak Ibu sebagai kepala sekolah juga bisa menyampaikan kepada seluruh dewan guru. Mudah-mudahan dengan sukacita dan rela guru mau memberikan sesuatu, dan pada akhirnya Allah yang bisa turunkan sebagai pengawas dan Bapak untuk memberikan sebuah proses penyadaran kepada mereka bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Pak pengawas semuanya, Bapak Ibu semuanya, nanti kita bahas, ya, dari hati ke hati. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, semua kegiatan bisa di-cover dengan rencana pendapatan hasil estimasi yang 19 juta itu, dan pada akhirnya mudah-mudahan kemuliaan ada pada kita dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari
apa yang telah mereka perjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi